Halo para guru, masih yakin mau menghukum muridmu? Apa sih hukuman itu? Lalu kok bisa sampai mereka dihukum? Simak terus. Oke, kembali lagi di Sekolah Rakyat TV, masih bersama saya Mas Pur. Pertemuan kali ini pembahasannya adalah hukuman. Nah, apa sih hukuman? Kalau kita menengok teori behavioristik, hukuman itu diungkapkan atau dikemukakan teorinya oleh Edwin Guthrie. Seperti yang kita ketahui, behavioristik itu identik dengan stimulus dan respon. Jadi, hukuman itu terjadi jika respon si anak atau muridmu tak sesuai dengan harapan yang kamu inginkan, baru muncul hukuman. Lalu bagaimana cara menghukum yang benar? Yang pertama, kita identifikasi dulu di mana ketidaksesuaian antara stimulus yang kamu berikan dengan respon mereka. Responnya tidak sesuai dengan harapan atau sering kamu sebut kesalahan. Di mana kesalahan mereka? Kalau kita belajar dari teorinya Skinner ini, dia tidak setuju dengan hukuman karena ada 3 pertimbangan. Yang pertama, hukuman itu bersifat sementara. Saat dihukum tok, si anak tobat, dia bisa mengulangi lagi pasti. Sekarang diomongi, besok ulangi lagi, ya itu jagoan. 2, hukuman yang terlalu berat dan berkepanjangan akan merusak psikologi anak atau psikologi atau kejiwaannya mereka dan mengecap kamu sebagai guru yang ABCD. Nah, lalu yang ketiga, akan membuat anak mencari trik licik, bahasa menurutmu itu licik, agar dia tidak dihukum. Bahkan kegiatan untuk menghindari kesalahan itu lebih bahaya, lebih mengerikan efeknya ketimbang hukuman yang tersedia atau kamu sediakan. Itu yang perlu kamu perhatikan mengenai hukuman. Jadi apakah kamu masih mau menghukum mereka? Begini Bapak Ibu, kamu kalau masih mau menghukum, coba perhatikan teori yang diungkapkan oleh Charles Hull, bahwasanya mereka, si anak atau murid, pasti memiliki respon biologis. Itu sudah manusiawi. Misal upacara panas, ya ora tertib, ada yang goyang-goyang, ada yang ngobrol, lalu kau hukum. Yang enggak tenang, push up. Pada saat itu push up anteng lagi, tapi nanti kepanasan, yo rame lagi, akhirnya kamu hukum lagi dan seterusnya seperti itu. Karena sebagai respon biologis upacara panas. Masih terus upacaranya, lalu mereka akan memikirkan cara bagaimana biar tidak push up, rame. Dia ada yang pingsan, pura-pura pingsan, atau pingsan beneran. Ya ada, itu akibatnya. Lalu apalagi yang perlu diperhatikan sebelum kamu memberikan hukuman? Teori belajar itu sifatnya deskriptif, artinya hubungan sebab akibat. Jika sebabnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Jika kamu mau ngajar seperti ini, akibatnya anak begini. Sekarang kalau stimulusnya yang kamu berikan tugas terus, anak responnya apa? Ya bosan, motivasi turun. Jika sebabnya kamu selalu memberikan stimulus, tugas dan sebagainya yang membosankan, jangan salahkan mereka bosan. Di kelas sama, wah kamu ngajar kok bosen nih, monoton. Jangan salahkan mereka, ngobrol dewe, turu, ngantuk. Ya itu respon biologis. Bukan saya membela anak-anak yang ngantuk, karena saya dulu pas sekolah ya nggak ngantuk. Lalu setelah kamu tahu penyebabnya anak itu kenapa, anak itu manusia loh, dia punya banyak faktor dari intrinsik mereka dan dari ekstrinsik, bisa dari keluarga dan masyarakat. Sebab versimu dia salah, nah itu banyak penyebabnya.
Sekarang dari instruksional saja kita coba telusuri. Kalau menurut Skinner dikenal reinforcement positif dan reinforcement negatif. Kalau kamu mengidentifikasi sudah tahu penyebabnya, cobalah dalam menyusun tugas atau materi pembelajaran ditambah lagi reinforcement atau pendukungnya yang menyenangkan, positif, menyenangkan, baik-baik, tapi tugas jangan terlalu banyak, ya sesuai kebutuhanmu tapi yang menyenangkan. Lalu ada reinforcement negatif. Apa itu? Sesuatu hal yang membuat anak jenuh, malas, bosan, itu dikurangi. Nah, sebagai guru kamu harus tahu itu. Bagaimana, apa yang mereka siswa senangi, apa yang tidak senangi. Kita sebagai pelayan mereka memfasilitasi belajar mereka. Imbasnya apa? Kembali ke hubungan sebab akibat. Jika A nanti B, anakku nanti akan niteni atau menengeri, apa bahasa Indonesia nih, menandai. Jika A maka saya B, jika saya berbuat A nanti saya dapat B. Berarti kalau hukumannya berat, siswa itu bahaya bagi psikologi mereka. Kalau ringan, muridmu menyepelekan, lah paling kalau saya berbuat ini hukumannya sepele. Ulangi terus, jagoan. Pesan saya untuk kamu para guru, cari tahu dulu penyebabnya. Boleh jadi kamu penyebabnya terlalu membosankan, terlalu banyak tugas, terlalu banyak sesuatu yang anak tak senangi. Tingkatkan reinforcement positif, kurangi dengan cara reinforcement negatif. Skinner lebih suka ini, bukan menggunakan kata hukuman. Jadilah guru yang menyenangkan, guru yang mengerti siswanya. Jika kamu mau mengingatkan anakmu tidak HP-an saat belajar, kamu jangan HP-an dulu. Jika kamu mau anakmu tenang mendengarkan pembelajaranmu, saat kamu rapat dengan kepala sekolah, saat kamu mendengarkan orang lain ceramah, kamu ya diam, kamu mendengarkan mereka. Insya Allah kalau kamu coba itu, kamu akan mendapatkan hal yang sama juga dengan muridmu. Kamu upacara guru tertib, kamu mengharapkan anakmu tertib, kamu tak tertib. Coba dulu dimulai dari dirimu. Ini saya terapkan dan insya Allah berhasil. Kalau kamu tak berhasil, ya coba lagi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Terapkan ini dulu, ketertiban dalam dirimu, anak akan mengikutimu. Mungkin itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.